Pintu-pintu masuk jin ke diri manusia itu apakah juga mengikuti lubang yang ada di tubuh kita, misalnya melalui hidung, melalui telinga, mulut, atau langsung ada yang masuk ke hati, ke pori-pori, atau ke aliran darah gitu? Pintu-pintu masuknya itu? Sebenarnya itu memang bisa lewat lubang, itu bisa. Karena lewat lubang itu sebenarnya mirip. Jadi kalau lewat pintu depan gerbang, itu kan ada penjagaan. Kalau masuk lewat sini itu kan ada kulit nih. Dia itu agak kesulitan masuk langsung ke kulit. Ini jin ya. Tapi jin dengan spesifikasi khusus ya. Umpamanya jin ini mau masuk ke hati nih. Jin ya. Bukan jin yang disuruh dukun, ini jin. Nah, dia itu kalau mau masuk lewat sini, dia kesulitan, dia nabrak kulit. Nah, kesulitannya ini kayak dia punya, manusia itu kan dijaga oleh malaikat tubuhnya, ya kulitnya, ya daging, ya otot, ya tulang, ya hidung, ya mata, ya semuanya kan dijaga ya. Nah, seperti ada sungkannya ceritanya. Tapi sebenarnya itu nggak berlaku sih. Saya hanya berpikir itu. Tapi kalau dia itu di depan ada gerbang dijaga banyak, dia lebih gampang tuh gini. Gimana kalau kita bisa masuk, nggak ribet ditanyain macam-macam sama itu, tapi kita bisa masuk. Langsung. Itu ada jalan segini. Masuk situ. Nanti langsung ke dalam gedung ini. Paham nggak maksudnya? Nah, jin itu ya sama kayak manusia. Cari celahnya. Nah, celah yang masuk ke dalam apa? Hidung. Nah, ini sampai ke paru-paru. Lah kalau dia nembus ini, dia nembus kulit, nembus otot, nembus ini. Nah, itu kesulitan. Kecuali jin dengan tipikal dikasih makan, ditambahi kekuatan, ada alatnya. Nah, itu dia bisa aja. Modalnya banyak. Modalnya banyak lah. Istilahnya kalau di depan itu ada penjagaan, masih Sama juga ya. Mirip Lucu juga gitu. Kalau ada pagar besi, kasih gergaji besinya. Kasih dia punya alat-alat lengkapnya gitu. Jadi selesai. Darah, jenglot, ya sama. Sebenarnya itu kalau diibaratkan, dianalogikan itu sama. Nah, itulah yang harus kita pikirkan sebenarnya. Pada umumnya, gejala atau tanda yang dialami oleh seseorang apabila jin itu ada pada badannya itu ada 4. Nah, ini secara umum ya, secara umum ini ada 4. Yang pertama adalah biasanya orang itu menjadi mudah marah. Ada hal sepele itu bisa membuat dia marah. Jadi yang pertama, gejala umumnya itu mudah marah. Yang kedua adalah menjadi malas. Seseorang itu menjadi malas, terutama malas ibadah. Kalau jin itu harus atau dia ingin berada di badan seseorang, dia harus merasa nyaman, tentu saja merasa nyaman di badan itu. Dan yang paling membuat mereka tidak nyaman itu biasanya adalah ibadah. Allahu a'lam, beberapa pengakuan jin ketika saya ruqyah, mereka mengatakan mereka sulit mendekati orang yang rajin beribadah karena tubuhnya panas, katanya. Tubuh orang itu panas. Dan sebagian lagi mengatakan tubuh orang itu bercahaya, katanya. Jadi ini sudah beberapa kali pengakuan dari jin yang masuk ke badan seseorang itu ya. Allahu a'lam, Allah yang lebih tahu. Kita tidak bisa mempercayai perkataan jin secara 100%. Yang ketiga adalah maksiat, suka bermaksiat, terutama bila sedang bersendirian. Waktu di kamar sendiri, waktu di kos sendiri, waktu di jalan sendiri, waktu sendirilah intinya, dibikin bermaksiat, suka bermaksiat. Dan yang keempat adalah mimpi buruk. Mimpi buruk yang berulang-ulang. Mimpi buruk itu adalah tanda yang paling penting dari adanya gangguan jin maupun sihir pada diri seseorang. Mimpi buruk yang berulang-ulang ya. Makanya ketika proses ruqyah, ketika peruqyah ingin
mendiagnosis atau menentukan apa yang terjadi pada pasien ini, apakah gangguan sihir atau bukan. Itu biasanya akan ditanya tentang mimpi buruk. Selalu ditanya, apakah ada mimpi buruk? Mimpi buruk itu semua yang menakutkan, mimpi yang menakutkan. Jadi gangguan jin itu terjadi selama 24 jam ketika kita bangun dan ketika kita tidur. Ketika kita bangun pada saat siang, maksudnya ya, ketika kita beraktivitas, gangguannya yang 3 tadi itu, secara umum yang 3 tadi itu. Bukan hanya ini ya, maksud saya bukan hanya 3 hal ini yang terjadi, tapi ini secara umum rangkumannya. Yang mudah marah, yang malas ibadah dan aktivitas dan produktivitasnya, dan yang suka maksiat. Ini terjadi ketika kita sadar, ketika kita bangun di waktu siang. Nah, ketika waktu malam, ketika kita tidur, gangguannya tidak berhenti. Gangguannya berupa mimpi buruk. Itu mimpi buruk, mimpi yang menakutkan, yang membuat kita menjadi takut, kita menjadi lelah, kita menjadi lemah ketika kita bangun besoknya. Misalnya mimpi tentang binatang, mimpi bertemu ular. Yang paling sering itu ular biasanya. Mimpi bertemu ular, mimpi dikejar ular, mimpi digigit ular. Misalnya dia berjalan, kemudian dia melihat ular di sekelilingnya, di jalan-jalan itu. Atau dia melihat ada ular di depannya dari pohon misalnya, kemudian ular itu melompat untuk menyerang dia atau menggigit dia. Atau ada ular yang di tanah, yang di jalan itu mengejar dia misalnya. Mimpi ular, mimpi anjing, buaya, naga mungkin, atau monster. Ya, mimpi-mimpi tentang binatang biasanya. Yang kedua, mimpi yang temanya kematian, mimpi bertemu orang yang sudah meninggal. Mimpinya sering sekali itu. Mimpi orang sudah meninggal, mimpi bertemu zombie, misalnya mimpi bertemu hantu, mimpi berada di kuburan, mimpi menghadiri pemakaman, mimpi melihat peperangan, kemudian banyak orang yang mati, mimpi berada dalam situasi kecelakaan, atau mimpi dirinya mati. Dalam mimpinya itu dia mati, kemudian ruhnya meninggalkan jasadnya. Katanya, saya melihat jasad saya dimandikan, kemudian dikafankan, kemudian dikuburkan, katanya itu. Misalnya seperti itu. Mimpi yang temanya kematian. Kemudian mimpi yang temanya air, itu tanda juga, salah satu tanda gangguan sihir. Mimpi tsunami, mimpi tenggelam, mimpi berenang, mimpi menyeberang sungai, mimpi banjir, mimpi hujan, mimpi yang berkaitan dengan air biasanya, intinya yang berulang-ulang. Kemudian mimpi tentang ketinggian, mimpi naik pesawat, mimpi jatuh dari pohon, mimpi memanjat, mimpi berada di gunung, mimpi bisa terbang kemudian jatuh, nah itu dan sebagainya ya. Mimpi yang temanya ketinggian. Wallahu a'lam. Jadi mimpi buruk, mimpi-mimpi yang kemudian mimpi dikejar, sering nih mimpi dikejar, mimpi tersesat, mimpi ada orang yang membawa senjata ingin membunuh misalnya. Itu mimpi yang menakutkan. Jadi ketika dia bangun tidur, dia bangun dalam keadaan yang gelisah, keadaan yang lemah. Kalau mimpi dikejar itu capek biasanya, kata pasiennya. Saya mimpi dikejar-kejar katanya. Ada yang dikejar banteng, ada yang dikejar orang. Pas bangun itu capek katanya. Ada yang mimpi digigit ular di kakinya, pas bangun tidur beneran kakinya sakit katanya. Di bekas gigitan itu yang waktu yang ada dilihatnya di dalam mimpi itu. Banyak pasien cerita yang seperti itu. Jadi sekali lagi, secara umum gangguan jin, tanda dan gejala gangguan jin apabila dia ada pada diri seseorang, apakah dia datang karena sihir ataupun karena kemauannya sendiri, atau dari jin nasab, itu banyak sesuai dengan karakter gangguannya atau tujuan mereka ada di situ. Tapi secara umum itu ada 4 tadi. Saya untuk memudahkan mengingatnya menyebutnya dengan 4M. Mudah marah ya, kemudian malas ibadah, malas mengerjakan pekerjaan,
kemudian maksiat, suka bermaksiat, yang keempat mimpi buruk. Nah, ini 4M nih, secara umum. Wallahu a'lam.